Dalam perjalanan pulang, Baphomet berpikir, hunter yang terobsesi dengan uang banyak juga macam-macam hunter di dunia ini. Ngomong-ngomong, cewek bule itu kenapa begitu padaku ya? Apa itu semacam pengajakan bertarung atau bagaimana? Sambil mengingat-ingat, lalu tiba-tiba saja Griffin berada di belakangnya mengambil kain yang ada di lengannya. Hei, dah, apa yang kau lakukan? Kau bahkan tak mendeteksi keberadaanku, ucap Griffin. Tapi bagaimana mungkin kau mengambil kain itu dariku saat itu? Sambil mengingat-ingat lagi hal yang terjadi sebelumnya. Rupanya kain Griffin berhasil diambil oleh Baphomet ketika pertarungan mereka. Karena gerakanmu terlalu kasar dan meraih itu, jadi kain itu yang melayang kemana-mana aku bisa mengambilnya. Apa maksudmu? Hal itu seperti cuma akan disadari oleh hunter tingkat tinggi. Siapa kau sebenarnya, ucap Griffin. Dan begitulah, seminar pun sudah selesai ya. Kita dipindahkan ke kota lagi. Seseorang berkata, mau kemana kita? Kau tak bisa selamanya tinggal di warnet atau sauna, ya kan? Aku menemukan tempat yang bagus untukmu. Rupanya di sana si kacamata memberikan tempat tinggal untuk Baphomet. Halamannya lumayan luas dan bagus juga. Rumahnya tradisional, cuman bisa kau temui di Korea. Rumah itu seperti rumah hantu di kalangan orang biasa. Sambil melihat keadaan tersebut yang terlihat gersang dan menyeramkan, di sana kacamata sudah membayangkan Baphomet pasti akan marah. Kau ingin aku tinggal di tempat sampah seperti ini? Aku tahu seperti itu akan terjadi, jadi aku sudah bersiap. Namun di sana Baphomet malah berkata, bagus juga. Terlalu banyak menarik perhatian, jadi tempat seperti ini sudah bagus, ha? Apa maksudmu bagus juga? Ketika dia sadar tentang itu, Baphomet berkata, rumputnya bisalah dipotong dan tempatnya juga bagus, ucap Baphomet. Tempat akan jadi bagus. Ya, memangnya hal ini aku memberikannya rumah rongsokan, ucap si kacamata. Kenapa kau tak komplain? Kenapa kepala menjadi tidak beres setelah jatuh ke kolam itu? Apa yang terjadi, Baphomet? Yang biasanya akan nikmati memanggil orang dan bajingan bodoh sambil melihat orang lain di tempat yang tinggi. Kau kira aku ini apa, ucap Baphomet. Tinggal di lantai tinggi membuatku merasa seperti terkurung, jadi aku sama sekali tidak iri, oke? Tinggal di lantai yang tinggi terasa terkurung, ucap kacamata sedang bingung dengan kata-kata Baphomet. Ya baiklah kalau begitu, kalau kau mau, baiklah, oke. Tak terjadi apa-apa setelah hari pertama orientasi, ya kan? Ya, semuanya baik-baik saja. Aku memang merasakannya, tapi seseorang terus mengikutiku. Dia memperhatikanku terus-menerus tanpa henti. Kurasa hal itu tidak layak untuk dilaporkan padanya sih. Rupanya di sana Griffin terus mengikuti Baphomet yang karena penasaran bagaimana caranya dia bisa mengambil kain dari tangannya. Lalu tiba-tiba saja seseorang yang melihatnya. Jadi seorang pemuda sudah tiba kah? Dia mungkin akan berguna. Apa maksudmu? Dia merasakan seseorang yang mengawasinya. Rasanya seperti ada yang mengawasi kita. Benarkah? Tapi aku tak merasakan apapun. Namun di sana kacamata langsung serius. Baiklah, langsung saja kita briefing sekarang. Aku tak enak membuatmu langsung bekerja saat orientasimu baru berakhir. Tapi tak ada orang lain yang bisa menjalankan tugas ini sebaik dirimu. Satu orang mentor ditugaskan pada satu kelompok yang berisi 5 atau 6 orang hunter pemula untuk membiasakan mereka di pertarungan yang sebenarnya. Orang yang harus kau awasi kali ini adalah orang itu. Kode name-nya adalah seseorang yang ada di sini. Lalu dia berkata, hei mentor, apakah dia orang baru yang akan kita awasi? Kode name-nya adalah Baphomet, ya kan? Baphomet pun diawasi untuk mengawasi orang itu. Aku akan menjadi mentor orang terkenal, ucap seseorang di sana. Sebuah kehormatan bagiku mengawasi. Sebelumnya dia mengatakan begitu. Bukan target yang langsung dibunuh di tempat, tapi mengawasi. Apa kau tahu apa itu hunting? Kau mungkin mengetahuinya sebagai istilah dalam game, namun sebenarnya itu adalah merujuk pada metode berburu memancing musuh ke area yang diinginkan. Karena itu kita harus menyembunyikan nama asosiasi sebisa mungkin untuk menemukan petunjuk tentang ini. Karena itu aku harus mengumpulkan informasi mengenai mentor itu. Menangkap dalangnya, jangan bercandalah jika seorang mentor saja adalah hunter rank B. Memangnya aku bisa mengalahkan rank B? Levelmu baru naik ke rank B dan kau mau menangkap dalangnya. Kode name-nya adalah Quich. Seseorang berkata begitu. Aku adalah hunter rank B yang dulunya bekerja sebagai freelance, tapi istriku ingin penghasilan yang lebih stabil, jadi sayang sekali aku harus menjadi anjing pemerintah. Itulah yang dia katakan. Kalau begitu aku akan beritahu pada kalian tentang tindakan pencegahan. Di sana Baphomet berkata,
sambil ngobrol pada si kacamata. Aku bercanda, ada hunter yang memburu dan membunuh hunter yang lain dengan sengaja. Ya, apa kau tahu bagaimana awalnya binatang mulai dijinakkan? Itu semua dari mulai memburu para binatang lainnya. Aku juga tak menyuruhmu untuk hanya mengawasinya. Dekatilah mentor itu, dengan begitu kita bisa membuktikan kejahatannya. Kita bisa membawanya hidup-hidup daripada membunuhnya. Hidup-hidup itu mudah ucapnya. Memotong satu tangan dan kaki seharusnya tidak masalah, ya kan? Masalahnya adalah bagaimana cara aku mendekati mentor itu. Dan begitulah mereka pun masuk ke rank D. Sepertinya nama tempat ini dihuni oleh monster rank D, ucap seseorang yang lain. Kalian berempat hunter baru akan menyelesaikan dungeon ini. Ikuti instruksiku, oke? Ucap Quick. Sekarang juga ini adalah grade rank D. Mungkin kami adalah rank F, tapi bagaimana kami harus menghadapi mereka, ucap hunter yang lain. Sayang sekali, tapi gate yang ditugaskan untuk hunter pemula rank F dimulai dari rank D. Kalian pasti sudah tahu karena saat itu diberitahu di saat orientasi, ya kan? Apa maksudnya itu sambil melihat orang lain? Senjata militer memberikan damage pada monster yang berada di gate rank F dan rank E, jadi dungeon rank D ke atas dikutuskan untuk hunter. Itulah yang mereka katakan. Oh, hunter Baphomet, ternyata hunter kau cerdas ya. Karena manajer bajingan itu membuatku mengingat seluruh buku manual agar terlihat lebih hebat di hadapan mentor. Sepertinya yang kau katakan, pekerjaan kita dimulai dari gate rank D, di mana sengaja militer tak memiliki efek berarti. Namun hunter-hunter di sana memandang sinis Baphomet. Dan kalian tak perlu khawatir, kita bisa menyelesaikan jika kita bertarung bersama. Mereka semuanya angkat senjata kalian, kita akan segera memasuki rank D. Hunter Baphomet, apa kau tak mendapatkan senjatamu? Ya, senjataku adalah pukulan, ucapnya. Kalau begitu aku akan berada di depan, ucap sang pengawas. Kalian bisa mengikuti dari belakang. Majulah kalau begitu. Namun tiba-tiba seseorang berbisik, "Cih, sombong sekali kau." Di sana Baphomet melihat orang-orang itu, dan akhirnya Baphomet ingat dengan orang-orang itu. Aku penasaran, rasanya aku pernah melihat para bajingan ini. Ya, aku ingat. Mereka adalah orang-orang yang mengejekku sebelumnya di seminar dulu. Lalu kita pun dipindahkan ke scene pertempuran antara party Baphomet bersama monster. Mereka berhasil membantai para lizard di sana. Aku berhak. Namun tiba-tiba ada monster yang menyerang di belakangnya. Namun itu berhasil dihentikan oleh anggota partinya yang lain. Kekuatannya lumayan, tapi gerakannya terlalu kaku. Kelincahannya rendah, dan orang-orang lainnya pun juga seperti itu, ucap sang pengawas. Kenapa monster ini begitu keras, ucap yang lainnya. Maaf, aku meleset sambil melemparkan bola api. Aku tak bisa menangkisnya, maafkan aku. Pengawas berpikir mereka semua menunjukkan kelemahan dibandingkan mereka. Hunter itu sambil melihat Baphomet yang sedang santai-santai saja menghindari serangan dari monster. Di sana monster itu merasa kesal karena serangannya terus dihindari oleh Baphomet. Dia berteriak, namun mukanya malah diinjak oleh Baphomet dan ditendang begitu saja. Monster-monster itu langsung dibantai oleh para Baphomet. Baphomet memegang para monster itu dan membantingnya, menghancurkan tengkorak mereka dengan tanpa ampun. Kekuatan, kelincahan, dan pengambilan keputusan yang bagus, ucap pengawas. Di antara hunter yang mengalami awakening jenius, sepertinya dirinya pantas disebut seperti itu. Dia irregular. Tapi apa wajar sehebat itu hanya karena irregular? Kekuatannya terlalu hebat untuk disebut sebagai bakat, ucap pengawas sambil mengawasi Baphomet. Dan misi mereka pun selesai. Mereka semua terlihat kelelahan. Untunglah tak ada yang terluka, ucapnya. Kerja bagus semuanya, sambil memberikan feedback. Namun di sana Baphomet berpikir sesuatu. Ini sangat membosankan. Aku tak bisa terus-terusan membunuh monster lemah seperti ini dan meminta ampun pada mereka. Aku ingin bertarung dengan seorang yang setidaknya mengikuti gerakanku. Mentor itu dia rank B kan kalau tidak salah. Aku perlu sesuatu yang bisa meninggalkan impresi dan berkesan pada mentor itu. Kenapa aku tak memikirkan cara seperti ini sebelumnya? Sambil berpikir begitu, dia melihat kedatangan sosok monster yang begitu besar. Orang di belakang berkata, kita bisa menyelesaikan dungeon ini kalau kita bisa mengalahkan bosnya, ya kan? Ya, ini harusnya aneh. Tapi bosnya seharusnya muncul setelah kita membasmi para kroco, ucap orang-orang di sana. Bisakah kalian bawa aku pada jasad monster itu? Untuk apa? Apa ini cukup? Sambil membawa jasad-jasad yang sudah dibantai oleh mereka. Ya, ini cukup, ucap pengawas.
Ada dua kondisi agar bos monster muncul. Pertama, kita harus membunuh semua monster normal, dan biasanya monster boss akan muncul dengan sendirinya. Dan yang kedua adalah ketika monster boss mencium darah yang kuat, lalu tiba-tiba saja getaran yang sangat kuat terasa di sana. Monster boss pun muncul, namun sang pengawasannya berdiri dengan tenangnya sambil melihat monster boss. Orang lain kaget. Apa itu? Deathworm kah? Cacing besar Alaska? Monster yang menyukai darah, ucap Baphomet sambil melihat sosok sang monster boss. Berhati-hatilah agar tidak tertangkap oleh cacing ini, ucap pengawas. Cacing itu mengeluarkan tentakel dalam mulutnya. Dia terus menggeliat ke sana kemari dengan sangat menjijikan. Di sana partinya yang lain berkata, besar apa memang kemungkinan bagi kita untuk mengalahkannya? Kalau sudah gawat, mentor pasti akan membantu, ya kan? Namun di sana lamunannya dihancurkan oleh Baphomet yang menendang wajahnya. Minggir, ucapnya. Dia pun ditendang oleh Baphomet yang tak apa alasannya. Namun ternyata Baphomet di sana mengambil pedangnya. Di sana orang-orang berkata, dia mencuri senjatanya. Apa yang terjadi? Bajingan gila, apa kau mau membunuh kita semua? Satu senjata akan turun saat kau menggunakan senjata milik orang lain. Baphomet tahu itu, namun dia memiliki skill pasif yang memiliki master senjata. Itu dasar seorang hunter, apa kau tidak tahu itu? Sepertinya bukan cuma bos monster yang bersemangat. Hehehe, ucap sang pengawas. Kau tak perlu melakukan hal seperti. Namun ucapannya belum selesai, Baphomet lompat ke arahnya. Dia bersiap untuk menebasnya. Hei, tunggu, ucap sang pengawas. Dia berkata dengan hati-hati, apa-apaan lompatannya itu, ucap para partinya. Ya, aku rasa dia akan mati, ucap sang pengawas. Namun di sana Baphomet pun benar-benar terluka. Dia tertangkap oleh tentakel monster cacing besar Alaska itu. Namun tiba-tiba saja sebuah kilatan terjadi. Sebuah tebasan sah. Dan begitulah monster cacing besar itu pun hancur setelah ditebas oleh Baphomet. Dia benar-benar mengalahkannya. Sang pengawas benar-benar tertegun dengan apa yang dilakukan Baphomet. Hahaha. Begitu juga orang-orang dari partinya. Sungguh hebat. Di sana Baphomet berbalik dengan sok kerennya. Kalian lihat ya kan kemampuanku? Dia mengalahkan monster itu hanya dalam satu serangan, ucap orang-orang di sana. Bukankah dia cukup hebat, ucap partinya di sana. Di sana pengawas pun berkata, luar biasa hunter Baphomet. Itu tadi sangat hebat, gerakan yang sangat sempurna. Dengan begitu ini pasti sudah bisa dipastikan. Apa yang sudah bisa dipastikan, ucap Baphomet sambil tersenyum. Bagaimana menurutmu, hebat kan? Sekarang kau pasti akan mati-matian untuk mendekatiku. Namun dengan ini aku rasa hasil dari tes hunter Baphomet sudah bisa dipastikan. Baphomet yang tiba-tiba merasa senang lalu, hahaha, bagaimana menurutmu, aku hebat kan? Sekarang kau pasti akan mati-matian untuk mendekatiku. Namun itu tidak sesuai dengan keinginan yang Baphomet inginkan. Kurasa kau tak perlu lagi pengajaran dariku. Selamat, kau lulus. Apa? Tidak, aku tidak mau lulus, ucap Baphomet. Kalian bisa langsung bekerja sebagai hunter independen. Jika mentor kalian berkata kalian sudah layak, maka kalian sudah layak. Baphomet yang lupa dengan misinya. Tunggu. Selamat tunggu. Seharusnya tidak seperti ini. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku meluluskan hunter secepat ini. Tidak seperti ini, ucap Baphomet dalam hati yang bergumam. Aku akan membagikan magic stone-nya. Jika kau pergi ke kantor manajemen hunter, kau bisa menukarkan mereka dengan uang, oke? Namun di sana, bos, itu terlalu lemah, ya kan? Aku masih perlu pengajaran. Benar, mereka juga pasti bisa melakukannya sendiri. Aku melakukannya kebetulan, bukan karena aku terlalu kuat. Namun di sana, orang-orang itu hanya memandang sinis Baphomet. Lihat, mustahil kami bisa melakukan itu. Mereka menunjukkan itu dengan hal yang sombong seperti itu, ucap orang-orang di sana. Kalau begitu, mari kita akhiri latihannya di sini. Kalian bisa melakukan check up ke rumah sakit asosiasi jika merasakan ada yang aneh, oke? Lalu sang pengawas berkata, Hunter Baphomet, mungkin pertemuan kita cuma sebentar, tapi kau sudah berjuang dengan keras. Kuharap kau beruntung ke depannya. Adios. Dan Baphomet pun ditinggalkan sendiri di sana. Kenapa jadi seperti ini? Di sana ada seseorang yang mendekati Baphomet. Itu adalah hunter wanita yang sebelumnya. Baphomet, bolehkah aku meminta nomormu? Dan begitulah dia pun melapor ke si kacamata. Aku sudah mengira hal seperti ini akan terjadi, ucapnya. Aku terlalu meninggikan Baphomet. Tidak mungkin juga rencanaku semua akan berjalan lulus. Tidak mungkin aku
memberi tugas yang sulit untukmu dan kau masih tidak bisa melakukannya. Cih, namamu saja Baphomet. Kau tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Kalau begitu mari kita mulai dengan sesuatu yang sederhana. Ada hunter kriminal yang harus dibunuh secepatnya. Dan untuk metode eksekusinya, tapi di sana kau pun bisa menggunakan yang kau suka. Metode pembuangan mayat, membawa mayat ke dalam dungeon dan menyelesaikan dungeon dengan membunuh bosnya. Tubuhnya akan menghilang bersamaan dengan dungeon yang menghilang. Mantap, aku juga mendapatkan magic stone. Haruskah aku tukarkan dengan uang dan cari makan yang enak, ucapnya. Namun di sana dalam hati kecil Baphomet yang tidak merasa terima dengan kejadian yang sebelumnya karena dia tidak bisa menyelesaikan misinya untuk mengawasi sang pengawas yang diyakini sebagai hunter begal. Pengawas berkata, "Tapi apa kau tidak kesal?" ucapnya sambil meledek Baphomet. Ya, benar saja Baphomet kesal. Dia meninju tembok dengan tangannya karena kesalnya. Sialan. Dasar sialan itu, bajingan itu, sambil membayangkan sang pengawas. Dan begitulah hari pun berlalu. Kini pengawas sudah mengajari party yang lain. Kalau begitu kita akan melakukan raid di dungeon D hari ini, ucapnya. Mendekatinya sudah tidak berguna. Rupanya Baphomet memiliki rencana lain. Dia mengawasinya secara diam-diam dan tidak ketahuan. Aku harus melibatkan diri dengan kriminal yang dilakukannya. Hal yang pertama dalam berburu adalah memahami mangsa, ucapnya. Area aktivitasnya juga harus diawasi. Hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Lalu pasti ada kaitan dengan kriminalitas yang disembunyikan olehnya. Aku sudah memeriksa semuanya, tapi aku tidak menemukan kejanggalan padanya. Sial banget, bahkan hari ini juga dia langsung pulang setelah kerja. Ini orang benar-benar orang baik, ini orang benar-benar bersih. Aku tak bisa menemukan hubungannya dengan kriminal. Tak ada gunanya mengikutinya selama ini. Sudah lama sekali terakhir kali aku melihat darah Baphomet yang haus darah di sana. Dia merasakan sesuatu dengan mempertimbangkan daerah ini yang sepi dan tak berkerumun juga, lalu tak berhukum. Aku lakukan itu saja. Aku bisa menyiksanya dan menemukan informasi tentang siapa atasannya. Aku lakukan itu saja ya, bagaimana itu. Dan begitulah tanpa terasa Baphomet mengeluarkan rasa haus darahnya. Sang pengawas menyadari hal itu. Dia melihat ke belakang namun tidak menyadari bahwa Baphomet ada di sana. Ya, untung saja, ucapnya. Mana caranya? Caranya bagaimana untuk mendekatkan diri dengannya, ucap Baphomet. Akhirnya hunter itu pun sampai ke rumah. Namun tiba-tiba hunter itu saat sampai ke rumah, dia berlari cepatnya dan keluar lagi dari rumah. Apa yang terjadi, ucapnya. Hei, sambil berteriak-teriak. Di mana? Yohyun, kau di mana? Pengawas itu benar-benar panik karena kehilangan seseorang bernama Yohyun. Yohyun, sayang. Tiba-tiba saja seseorang berkata begitu. Dan orang itu pun tiba. Yohyun, sang istri, rupanya ada di belakangnya. Yohyun, apa kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa sayang. Wajahmu pucat, apa terjadi sesuatu? Ucap Yohyun. Kau pergi kemana? Kenapa tak mengangkat teleponku? Ponselku menyatu dengan keranjang belanja dan lagi. Maaf, aku tak bersuara juga. Maaf membuatmu khawatir. Pengawas itu memeluk istrinya dengan hangat. Sudahlah, tidak masalah selama kau baik-baik saja. Kau tidak terluka kan? Aku tidak terluka. Mari kita pulang dan buat makan malam yang enak. Di sana Baphomet seperti melihat kejanggalan dalam kejadian tersebut. Dia berkata, akhirnya ketemu juga akhirnya selesai. Aku akan melenyapkan mayat setelah melapor ke markas. Ini adalah biro pengawas hunter begal sebelumnya yang sudah diberi misi yang berbeda dengan Baphomet. Dia melihat handphonenya. Cara memasukkan kecelakaan, apa maksudnya? Itu adalah pesan dari Baphomet yang meminta bagaimana tutorial untuk melakukan kecelakaan palsu. Dan begitulah kita pun dipindahkan lagi ke si pengawas. Dia mencari istrinya lagi, Yohyun. Dan di sana Yohyun pun bersama Baphomet yang sedang terluka dan diobati. Baphomet melihat ke arah si pengawas itu. Bukannya kau? Ya, orang ini menyelamatkanmu dari mobil yang akan menabrakmu. Ya, dia terluka mencoba menyelamatkanku dan dia menolak untuk dibawa ke rumah sakit. Jadi aku merawatnya di rumah, ucap Yohyun sang istri. Tapi kebetulan sekali ya, ucap sang istri. Lalu Baphomet melihat-lihat keadaan di sana. Saat dia akan mengambil foto, tangannya dihentikan oleh si pengawas. Hei, ayolah, terima kasih karena telah menyelamatkan istriku. Aku punya beberapa pertanyaan untukmu, detail dari kecelakaan tersebut dan nomor plat mobilnya. Apa kau ingat itu? Benar, karena ini sudah larut dan mungkin pembicaraannya akan panjang. Mungkin kita harus keluar. Namun di sana Baphomet berkata, tunggu.
Makan malam dulu sebelum kalian pergi, ucap Yohyun di sana. Yohyun, ya, bukankah diarahkan kerjamu, setidaknya aku ingin menjamunya, ucapnya. Dan begitulah. Makan malam pun tiba. Baphomet seperti kerasukan setan, dia makan dengan rakusnya. Kau makan dengan sangat lahap, syukurlah masakanku sesuai dengan seleramu, ucap sang istri. Apa kau mau tambah? Ucap Baphomet yang bilang, iya aku mau tambah. Saat Yohyun berdiri, kedua mata mereka saling bertatapan dengan Baphomet. Baphomet menyadari sesuatu. Apa kau mau yang lain? Tidak, aku akan bawakan cemilan, ucap Yohyun. Yohyun pun pergi ke dapur untuk menyiapkan cemilan yang lainnya. Perasaan aneh yang kurasakan saat melihatnya. Sudah kuduga, wanita itu, ucap Baphomet. Namun lamunannya dihentikan oleh sang pengawas berkata, bagaimana dengan pekerjaan hantarmu, apakah lancar? Ya, aku sedikit sulit beradaptasi karena ada orang yang membuatku lulus dengan begitu cepat. Hei, ayolah, kau bisa saja meluluskanku dengan cepat karena aku tahu keputusanku itu benar, ucap pengawas. Aku tak bisa menjadi mentormu, tapi setidaknya aku bisa memberikan saran sebagai seorang hunter berpengalaman. Hal yang paling berat adalah, namun tiba-tiba saja terdengar suara piring jatuh ketrang. Yohyun, apa kau baik-baik saja? Sang pengawas merasa khawatir dengan istrinya. Maaf, aku tidak apa-apa. Maaf, aku tak usah dipedulikan, tolong lanjutkan pembicaraan kalian. Baphomet yang melihat reaksi dari sang pengawas itu, dia mengawasi semuanya. Kau suami yang baik ya. Benarkah, ucapnya. Hahaha, terima kasih. Kurasa wajar karena kau sudah kehilangan dia sebelumnya, ucap Baphomet. Apa yang kau katakan, ucap pengawas. Iya, plat nomor mobil yang kau tanya sebelumnya, aku sudah ingat sekarang. Apa kau punya kertas? Aku akan menuliskannya. Dalam hatinya dia berkata, wanita itu sudah jelas sekali, dia sudah lama mati.